yang hoax ini dibuat disengaja ya untuk disamarkan seperti layaknya sebuah kebenaran. Jadi seolah-olah benar ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita sebagai penyuluh tuh ajarin memahami apa yang menjadi ciri-ciri informasi hoax ya. Kemudian jangan ikut ya, jangan terjerumus sampai kita juga ikut menyebarkan informasi hoax. Ini contoh-contoh informasi hoax ya, misalnya bentrokan antara pedagang dan petugas Satpol PP di Pasar Ngabul Jepara. Padahal ini tidak ada. Demikian juga kios dan masjid dibakar akibat langgar PPKM. Ini juga ternyata tidak ada. Ini tujuannya adalah tadi bagaimana supaya masyarakat resah ya, sehingga terjadi hal yang bisa menimbulkan perpecahan di antara warga negara atau warga bangsa ya Indonesia karena adanya informasi hoax. Jadi ini tentunya akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kita ya. Kemudian oleh karena itu Bapak dan Ibu silakan diklik ya. Oleh karena itu, karena ancaman penggunaan internet ada banyak kepada Ibu ya, ada radikalisme, ada hoax, ada penipuan, pornografi, bullying, prostitusi dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu melakukan yang namanya digital literasi atau yang namanya diliterasi di digital. Nah, ini ya, jadi lanjut silakan. Apa itu literasi digital? Jadi ada 4 pilar utama literasi kita ya. Bagaimana kita melakukan budaya bermedia digital ya, juga bagaimana supaya aman bermedia digital, etis bermedia digital, dan cakap bermedia digital. Jadi 4 pilar utama literasi itu adalah budaya bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital, dan cakap bermedia digital. Nah, ini yang akan kita pelajari ke depan supaya kita tidak terjebak dengan informasi-informasi yang meresahkan termasuk juga informasi hoax. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini kerangka literasi digital. Ya, ada 4 kerangka literasi digital tadi ya. Digital skill atau cakap bermedia digital itu seperti apa? Ini adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perianti lunak TIK ya, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi cakap bermedia digital, jadi kita bisa memanfaatkan, menggunakan ya software maupun hardware ya dalam sistem operasi digital untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian digital culture ya, budaya bermedia digital, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun kawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang akan kita bahas ya, digital culture atau budaya bermedia digital. Kemudian ini adalah digital etik, etika bermedia digital adalah kemampuan dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalisasikan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah keamanan atau keamanan digital adalah kemampuan individu dalam mengenali, kemudian mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi. Nah, ini harus kita lindungi data pribadi kita, jangan kita umbar di media sosial, karena ini bisa berbahaya untuk kita semua. Dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah kerangkanya. Kemudian lanjut, silakan. Nah, kalau kita bicara tentang Pancasila, ya, berarti ini kita berbicara tentang 4 dasar budaya bermedia digital. Tadi ya, salah satu pilarnya adalah budaya bermedia digital. Nah, ini ada 4 dasar, ya, budaya bermedia digital. Yang pertama adalah pengetahuan dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Yang kedua adalah pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila dalam mesin selusur. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar mengetahui pentingnya tadi sudah disampaikan ya, multikulturalisme dan kebinekaan, serta memahami cara melestarikan bahasa daerah, seni dan budaya dalam ruang digital. Yang keempat, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri, serta memahami hak atas akses kebebasan berekspresi dan hak atas kekayaan intelektual di dunia digital. Jadi ini adalah 4 dasar budaya bermedia digital ya, yang harus kita pelajari bagaimana supaya kita memahami tentang Pancasila dan
Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa dan berbahasa Indonesia. Lanjut, silakan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, karena saya yakin di peserta semua ini menggunakan media sosial, maka gunakan media sosial untuk ya pertama adalah menemukan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antara individu dan masyarakat, kemudian membangun dan mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat, kemudian yang keempat berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah, menemukan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dalam negeri. Jadi ini media sosial itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk hal seperti ini. Ya, bagaimana supaya kita juga mampu mengembangkan, ya menjaga tanah air kita, ya menjaga harmonisasi antara kita bersama, yaitu dengan memanfaatkan media sosial dengan baik. Kemudian lanjutkan, silakan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang kami banggakan, kami hormati, silakan diklik. Nah, oleh karena itu sebarkan konten positif di media sosial, ya. Konten positif itu antara lain apa? Ya, yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya bangsa, menciptakan dan menjadi produk dalam negeri, membela, mempertahankan dan memajukan negara. Jadi ini adalah konten-konten positif yang harus kita sebarkan di media sosial supaya mengajak seluruh warga negara terutama netizen ya untuk mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya bangsa, menciptakan dan menjadi produk dalam negeri, serta membela, mempertahankan dan memajukan negara. Jadi ini konten-konten yang harus kita elaborasi lebih lanjut ya, sehingga ini adalah menjadi konten-konten yang bisa kita kembangkan di ke depan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, Pancasila di era digital harus dikembalikan kepada fungsinya menjadi falsafah negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan pemersatu. Jadi Pancasila di era digital ini ya tentunya harus dikembalikan kepada rohnya, sebagaimana yang diharapkan oleh para pemimpin bangsa kita. Ya, kemudian lanjutkan, silakan. Ini adalah 5 langkah implementasi Pancasila di era digital ya. Mengembalikan Pancasila sebagai ideologi utama bangsa nomor 1 ini. Yang kedua, mengembangkan Pancasila sebagai menjadi Pancasila sebagai ilmu epistemologi Pancasila. Ya. Yang ketiga, mengusahakan Pancasila memiliki konsistensi dengan produk-produk undangan, koherensi antara sila dan korespondensi dengan realitas sosial. Kemudian yang keempat, Pancasila haruslah mampu mengakomodasi kepentingan secara horizontal, ya kepentingan rakyat, tidak hanya secara vertikal kepentingan negara. Jadi harus seimbang ini ya, menjadikan Pancasila sebagai sarana dan fondasi kritik kebijakan bangsa. Kesemua juga perlu diinternalisasikan melalui Pancasila digital ini atau akademi 4.0 ya. Jadi era digital ini adalah 4.0. Jadi ini adalah 5 langkah implementasi nilai Pancasila di era digital. Kemudian lanjut Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu bagaimana memantapkan ide Pancasila guna memperjuangkan bangsa. Ini ada 3 jalur ya. Jalur keluarga, yang pertama adalah melalui penanaman nilai-nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kejujuran, kepedulian, saling menghargai, kesetaraan dan moral. Kemudian jalur sekolah, memasukkan gagasan dalam kurikulum, ya, pendidikan dasar, antara lain pengetahuan, sekolah menengah, perguruan tinggi, teknologi informasi komunikasi, dan jati diri bangsa, patriotik intelektual. Kemudian jalur masyarakat, ya nilai bersama, musyawarah, kemajemukan, dan pluralisme. Jadi ini adalah bagaimana memantapkan nilai Pancasila dengan melalui 3 jalur sekolah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini kita sekarang memasuki era pandemi COVID-19 ya. Oleh karena itu di situasi pandemi COVID-19 ini ya, kita harus bersama-sama ya. Yang pertama adalah menjaga hubungan sosial melalui media sosial. Jadi bagaimana kita bisa bersilaturahim ya, menjaga hubungan silaturahmi dengan memanfaatkan media sosial. Kemudian saling memperkuat dukungan dan bantuan dalam keluarga. Ini kita mulai dari keluarga. Kemudian saling memperkuat dukungan dan bantuan di dalam masyarakat. Ya, saling memperkuat dukungan antar teman. Kemudian mencari dukungan profesional ketika menghadapi perasaan tertekan dan cemas. Ini adalah
situasi-situasi yang harus kita lakukan, kita jalani ya dengan mengembangkan silaturahmi dan memperkuat dukungan keluarga, masyarakat serta antara teman sesama dan profesional. Jadi ini harus dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya adalah, silakan diklik, tips mengamalkan Pancasila di era digital ya. Nah ini harus menjaga toleransi, saling menghargai, menghormati dan berpikir positif ya. Ini penting saya kira. Kemudian tidak menyebarkan berita bohong ya. Berita bohong, fitnah dan ujaran kebencian yang akan merusak kesatuan bangsa. Jadi kita harus menjaga ini, kemudian menyebarkan berita positif, menyenangkan dan optimisme untuk memperkuat kesatuan bangsa. Jadi tidak menyebarkan berita bohong, fitnah dan ujaran kebencian, tetapi kita lebih banyak menyebarkan berita yang mengandung hal positif, ya, mengandung hal yang menyenangkan, kemudian juga optimisme yang harus dibangun di masyarakat supaya masyarakat tetap kuat walaupun kita menghadapi era pandemi COVID-19 ini. Ini harus kita lakukan. Bagaimana mengamalkan Pancasila di era digital ini. Kemudian lanjut silakan. Nah ini implementasi nilai Pancasila ini saya kutip dari BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, sila pertama ini implementasi nilai Pancasila di era pandemi COVID-19. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan cara dengan berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini segera berakhir dari dunia. Kemudian sila kedua kemanusiaan yang beradab, setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga memuncul rasa memanusiakan manusia. Kemudian persatuan Indonesia, pandemi COVID-19 ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu melawannya. Salah satu caranya adalah dengan mematuhi protokol kesehatan 5M. Ya, menjaga jarak, memakai masker, ya, mengurangi mobilitas, kemudian juga mengurangi mobilitas dan saya kira ini yang harus kita patuhi bersama ya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijakan dalam pengusahaan perwakilan, kepatuhan warga negara dalam mendukung kebijakan pemerintah terhadap perlakuan PPKM level 1-4 ya 1-4 untuk mencegah penyebaran virus pandemi COVID-19. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dibutuhkan sinergitas yang baik antara seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Jadi salah satu caranya adalah bagaimana supaya kita bersinergi ya antara seluruh komponen masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi itu, nah oleh karena itu Bapak dan Ibu tadi sudah saya sampaikan juga di awal ya, literasi nilai-nilai Pancasila di media sosial. Ini apa yang harus dilakukan? Jadi mampu mengidentifikasi informasi yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila, ya, dapat membuat konten yang tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi diperbanyak konten-konten yang tentang nilai Pancasila sehingga bisa mengamalkan dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, membuat kampanye literasi Pancasila melalui hashtag, misalnya kita Indonesia, kita Pancasila, cinta Pancasila dan lain-lain. Karena Pancasila wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ya literasi nilai-nilai Pancasila di media sosial. Bagaimana supaya masyarakat mampu menjabarkan Pancasila, ya membumikan Pancasila di era digital ini. Kemudian ini yang terakhir adalah silakan. Nah ini budayakan gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauh kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Gugun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Operator, ya mohon maaf. Terima kasih Pak Gun-Gun Siswandi atas paparannya. Yang bisa saya dapatkan di sini adalah bagaimana kita bisa menyebarkan konten-konten positif dan juga menggunakan teknologi dengan mengamalkan Pancasila di era digital seperti ini dan juga memasuki nilai-nilai ideologi Pancasila dan menyebarkan konten secara luas dan masif kepada masyarakat.
Baik, nanti akan ada pertanyaan Pak Gun-Gun dan memang di chatbox sudah ada pertanyaan tapi saya keep dulu nanti setelah narasumber pemateri kita yang terakhir dan langsung saja ada Pak Caswiono Rusidi Cakrawangsa. Pak Caswiono ini selaku staf khusus Kemnaker periode 2019 sampai 2024 dan juga selaku Wasekjen Pimpinan Pusat GP Ansor. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa famana min ulumil ulama salihin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratal kiram yang saya hormati Bapak Kiai Haji Taufik Abdullah, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Komisi 1 ini adalah komisi yang membidangi pertahanan luar negeri, komunikasi dan informatika. Pak Gun-Gun yang saya hormati, Ibu moderator dan Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta seminar yang sangat saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang jelang sore yang cerah ini saya bisa ikut bergabung di sebuah forum yang saya kira sangat penting karena forum ini sangat menantang bagi saya temanya karena bagaimana kita bisa tetap melestarikan kekokohan bangsa di tengah dunia yang terbuka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saat ini kita dalam sebuah perubahan yang sangat besar seperti tadi disampaikan Pak Taufik. Kalau kita lihat constraint di dunia itu, kita menghadapi apa yang disebut sebagai mega trend dunia. Itu banyak sekali dan salah satu dari mega trend dunia sampai tahun 2024 itu ada, sampai tahun 2045 itu adalah salah satunya adalah teknologi dan bagian dari teknologi adalah teknologi informasi. Nah, di tingkat nasional kita juga menghadapi tantangan yang saya kira juga sangat besar. Mungkin slide-nya bisa dipercepat ini. Tantangan yang sangat menurut saya juga sangat menantang. Yang pertama adalah adanya revolusi industri dan teknologi informasi. Kemudian ada bonus demografi, ada dampak pandemi yang mutakhir dan satu lagi radikalisme yang masih merebak. Teknologi informasi, revolusi industri dan teknologi informasi hari ini kita mencapai revolusi industri 4.0 dan akan terus berkembang. Ini melahirkan otomasi dan disrupsi dan perkembangan teknologi informasi melahirkan kecepatan arus informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik. Kemudian yang kedua bonus demografi itu melahirkan anak-anak muda milenial dan generasi Z dengan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan dampak pandemi itu meluluh lantakkan banyak sektor, tetapi sisi lain itu justru memperkuat transformasi digital. Dan atau mempercepat, mengakselerasi transformasi digital dan kita juga masih hidup di tengah bara radikalisme yang masih saja kuat meskipun menurut penelitian BNPT kalau tidak salah itu menurun di pasca pandemi, tetapi kita tetap saja harus waspada karena radikalisme ini seperti gunung es yang kelihatan sedikit tapi sesungguhnya sangat membahayakan. Nah, kita akan membahas salah satunya adalah perkembangan teknologi di dalam tema ini. Jadi kita beruntung sekali menurut saya hidup di era ini karena kita menyaksikan transformasi digital yang luar biasa dengan perkembangan
teknologi informasi yang dahsyat, yaitu yang melahirkan IoT, itu Internet of Things, kemudian telemedicine, cloud teknologi, artificial intelligence, dan hingga bahkan sekarang nanoteknologi. Itu saya kira ini momentum perkembangan yang dahsyat yang seorang menyebutnya sebagai revolusi digital. Nah, ada tren perkembangan telekomunikasi di masa depan yang tadi disebut IoT itu melahirkan internet untuk segala hal, jadi semuanya pakai internet. Slide berikutnya. Nah, ini adalah tren masa depan yang terjadi di dunia telekomunikasi. Dan itu semua melahirkan tren penggunaan internet yang luar biasa, dan di Indonesia itu juga sangat luar biasa, seperti tadi juga sudah disampaikan bahwa pengguna internet pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa, ini meningkat 15% dan diduga peningkatan 15,5% atau setara dengan 27 juta jiwa ini terjadi karena tadi akselerasi di tengah pandemi tadi. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan dan orang Indonesia rata-rata menggunakan internet ini 8 jam 52 menit. Itu menurut riset. Dan yang menarik, penggunaan teknologi ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini berbeda dari generasi ke generasi. Kalau tadi saya sebutkan ada ledakan bonus demografi, maka anak-anak muda yang lahir sebagai generasi milenial, generasi milenial itu adalah generasi yang lahir tahun 1981 sampai 2011. Itu adalah 2000 berapa? 9 pokoknya yang lahir setelah tahun 1981 adalah generasi milenial yang karakteristiknya sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi generasi milenial itu kurang lebih sekarang usianya 24 sampai 39 tahun. Dan setelah itu muncul generasi Z, yaitu generasi yang lahir setelah tahun 1997 hingga tahun 2012. Ini adalah generasi Z. Dalam konteks penggunaan internet, generasi Z itu adalah pengguna internet tertinggi. Disusul kemudian generasi milenial, kemudian semakin tua itu penggunaan internetnya semakin sedikit. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi peserta di sini kurang lebih mungkin kalau saya bisa menebak itu rata-rata generasi X. Generasi X itu adalah generasi yang lahir tahun sebelum tahun 1980 atau 1980 ke bawah. Itu usianya kurang lebih 40 sampai 55 tahun. Itu adalah generasi X atau Gen X yang penggunaan internetnya sudah dimulai pada saat itu secara masif, tetapi generasi milenial semakin masif lagi dan generasi Z sangat tinggi, yaitu sekitar 98% generasi Z ini menggunakan internet, yaitu generasi yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Itu penggunaan internet sangat tinggi. Nah, karena itu maka menurut saya akan memfokuskan bagaimana caranya kita bisa melakukan literasi digital dalam konteks nilai-nilai Pancasila itu di generasi milenial. Nah, dari populasi Indonesia sekitar 274,9 juta jiwa, itu 61%-nya aktif di media sosial. Jadi kalau tadi adalah penggunaan internet, pengguna media sosial itu 61,8%.
itu kira-kira setara dengan 170 juta jiwa, tadi udah disampaikan juga, itu menggunakan media sosial, dan Indonesia itu masuk dalam 10 besar penggunaan media sosial tertinggi di dunia dari 47 negara yang diukur. Dengan menghabiskan waktu 3 jam sampai 3 jam 14 menit per harinya itu hanya untuk ngoprek-ngoprek media sosial. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mereka menggunakan media sosial untuk apa saja atau melalui platform apa saja. Rata-rata mereka menggunakan platform-platform media sosial yang paling terkenal, yaitu mulai dari yang tertinggi adalah Facebook, kemudian WhatsApp, Instagram, TikTok, dan yang baru dan Twitter. Jadi menurut riset, waktu yang dihabiskan untuk WhatsApp saja di Indonesia itu 30,8 jam per bulan. Itu untuk WhatsApp. Facebook 17 jam per bulan dan Instagram 17 jam per bulan. Nah, sedangkan media video streaming itu yang terbesar masih YouTube. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah perilaku anak-anak muda sekarang dalam menggunakan internet untuk kepentingan media sosial dan lain-lain. Itu belum termasuk untuk kepentingan yang lain-lain, misalnya kepentingan belanja, kepentingan pelayanan-pelayanan kehidupan sehari-hari yang lainnya. Nah, di tengah-tengah itu semua bapak-bapak, ibu-ibu, di tengah perkembangan penggunaan internet yang sangat tinggi, kita tetap dihadapkan kepada tantangan radikalisme. Saya ingin membuka data tentang apa yang terjadi di Indonesia hari-hari ini tentang radikalisme. Ini yang saya kira juga sangat dahsyat. Ini ada survei Alfara yang sangat menarik. Bahkan survei ini dilakukan untuk kalangan terdidik. Jadi apa indikatornya radikalisme masih sangat kuat di Indonesia? Itu salah satunya misalnya dalam soal politik itu dapat digambarkan dengan persepsi terhadap pemimpin non-muslim. Pemimpin non-muslim dari dukungan terhadap pemimpin non-muslim dari kalangan profesional itu sebanyak 41,8%, mahasiswa 37,3%, sedangkan pelajar itu 39,6%. Artinya apa? Artinya yang tidak mendukung pemimpin non-muslim itu 30%. Ini riset tahun lalu. Sedangkan terhadap perda syariah itu ada persepsi di kalangan mahasiswa, di kalangan profesional itu 27,6% menganggap perda syariah itu tepat. Di kalangan mahasiswa 19,6% dan di kalangan pelajar 21,9%.